Assalamualaikum Bu. Jadi soal perkataan Bu yang barusan dikatakan, mendoakan musuh kita, mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Sementara ketika kita ingin melakukan itu, terkadang kita ada getaran nafsu yang sangat kuat. Itu tips-tipsnya itu gimana caranya Bu melawan itu? Apakah nggak jadi nafsu lawan nafsu? Jadinya gimana Bu? Ya, terima kasih Bu ya. Ya, mau jalan pintas atau jalan muter-muter? Pintas ya. Kalau pintas sederhana. Adakah sesuatu gerakan di alam semesta tanpa izin Allah? Nggak ada. Jadi dia musuhin kita karena izin Allah kan? Yang dipandang jangan dia lihat Allah lagi mau apa ini. Pasti Allah lagi mau sesuatu. Imam Ghazali buka rahasianya. Kata beliau, kalau kita dimusuhin seseorang, itu adalah kesempatan besar untuk muhasabah diri sendiri. Apa terjemahan muhasabah itu? Introspeksi. Udah susah menyebutnya. Aduh, emang kalau darah A katanya agak sulit nyebut R tuh ya. Ya. Maka di kampung saya itu orang nyebut R tuh rumah. Coba R lain apa? Bukan yang ada R-nya di tengah atau di depan. Agazi, nama saya itu dipanggil Agazi. Ini kayak orang Prancis, Francais. Ya, jadi kita kalau spelling Prancis tuh cepat. Gaya benar. Tapi kalau bahasa Inggris agak kegigit-gigit lidah kita ya. Nah itu muhasabah. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu belum bertemu guru spiritualmu, rohanimu, guru spiritual agak horor dikit sih karena pernah kejadian Gatot itu ya. Kita sebut, jadi biar gampang teman-teman, dalam bahasa rohani, guru rohani itu disebut mursyid. Ya, ingat istilah ini ya, mursyid atau murabbi. Mursyid atau murabbi. Murabbi sudah banyak dipakai di pergerakan, maka yang aman itu al-mursyid. Ya. Mursyid itu boleh disebut guidance, yang memberikan guidance rohani. Jadi kalau belum punya, Mas Jerry, kita belum punya guru nih, maka bergurulah lewat musuh. Karena musuh itu tahu kelemahan kita. Kalau teman kadang nggak enak mau ngasih tahu, kecuali teman yang shadik. Teman yang shadik itu teman kita sama dia udah satu jiwa. Maka dia kalau melihat ada kekurangan dalam diri kita, dia kasih tahu, ini kamu nggak benar begini. Orangnya udah tiktokan. Kebanyakan kita punya teman sandiwara, teman kepentingan. Ya, ini walaupun saya gurunya mereka nih, saya kalau salah disebutin loh, mereka nih pahit-pahit disebutin dan saya senang. Ya, walaupun waktu nelannya pahit. Wah, iya juga ya, merah juga tuh muka kita, tapi kita senang. Itulah kesempatan luar biasa itu. Maka kalau punya teman yang tahu aib kita dan dia ingetin, itu kasih apresiasi buat dia. Kalau ada musuh, maka kita doakan mereka karena dia memberitahu kekurangan kita semua. Gitu Mas Jerry ya. Ini jalan pintasnya. Karena yang kita lihat Allahnya ya. Wow, si kecil. Namanya siapa nih bagi? Rayyanza. Wow, Rayyan. Masya Allah, namanya indah sekali. Rayyan, nama surga. Surga orang yang berpuasa. Artinya surga kesegaran. Rayyan itu surga kesegaran. Ya Allah, salli ala Muhammad. Ada lagi? Ya. Ustadz nanya Ustadz gimana ceritanya nih? Ada titipan pertanyaan. Ada titipan pertanyaan dari teman Rans juga. Kebetulan lagi nggak hadir di sini. Haikal namanya. Dari WhatsApp saya itu pertanyaan. Pertanyaannya Ustadz, kalau orang tua meninggal terus anak menjadi asbab diringankan kuburnya. Azab kuburnya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, gimana Bu ya? Misalnya anak yang meninggal dan orang tua yang mendoakan, apakah sama? Gitu. Aku nggak ngerti kalau kan ada istilah kalau misalnya orang tua meninggal, anak mendoakan, diringankan kuburnya. Oh, okay. Nah sekarang kalau misalnya sebaliknya gimana Bu ya? Gitu. Itu yang pertama Bu ya. Itu titipan. Kalau yang dari saya kan ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya gitu. Sedangkan kalau bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, sedangkan diri kita ini saya misalnya
dikenal orang Ubay gitu. Tapi mungkin di rumah beda lagi, di luar beda lagi, di luar gitu. Sebenarnya bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri gitu. Baik, baik. Gitu, Ya, hobi baca buku gak? Cari buku Kimia Sa'adah tapi terjemahannya Mencapai Kebahagiaan. Sudah diterjemah oleh beberapa kawan-kawan saya di penerbit Turas. Cari, ya, online lah, ketemu ntar. Di situ nanti terjawab. Jadi saya jawab dari yang paling belakang. Ubay itu kan nama fisik, mukanya begini, ya. Tapi Ubay yang batin, yang rohani kan bukan ini. Kalau disebut Ubay sakit hati kan bukan tubuhnya yang sakit. Ubay bahagia kan bukan tubuhnya yang bahagia. Biasanya orang kalau bahagia sama sedih itu bedanya apa? Kalau sedih ngapain? Nangis. Wah, dulu nikah juga nangis itu ya. Nikah sedih atau bahagia? Sedih. Yang mana nih yang bener nih? Ya, terharu itu bahagia tapi menangis. Ya. Dulu nikah nangis ya? Atau bikin tangis orang? Ya. Jarang kalau cowok jarang yang nangis. Tapi saya punya teman habis akad dia nangis. Itu ada. Banyak hutang. Tega amat sih bang. Jadi diri kita itu bukan yang ini. Ini kan kembali ke tanah. Coba orang mati itu apa masih kurang cukup buktinya bahwa tubuh ini kembali ke tanah. Berarti bukan ini yang sebenarnya kita. Kita itu adalah yang merasakan bahagia, sedih, yang punya emosi, yang punya kesabaran, itu dia. Ya, itulah yang ditiup oleh Allah ke dalam perut ibu kita. Tuh jadinya jadi Rayanza. Benar, Rayan Zaki. Rayanza Malik Ahmad. Masya Allah ada Ahmadnya. Ini kan dia badannya aja masih kecil, ruhnya sebenarnya sudah oke di sana. Tapi karena ruh itu masuk ke dalam badan, sebenarnya bukan masuk dalam arti menempati, terkoneksi ke badan, badan kita belum siap menerima informasi ruh. Jadi ruh itu mengalami amnesia rohani. Ada yang ingat nggak dulu ketemu Allah? Nggak ada kan? Dulu kita sama-sama ketemu Allah loh dulu. Nggak ada ingat ya? Saya juga nggak ingat. Tapi tanya nih Wica nih. Kalau zikir kolbunya bergetar, itu tanda dulu pernah ketemu. Kalau pergi haji pertama kali atau umroh, pas ngelihat Ka'bah berdesir nggak? Set gitu. Kita berdesir ngelihat Ka'bahnya atau yang disembah ketika melihat Ka'bah? Itulah Allah yang dulu kita bertawaf. Jadi ruhani kita dulu tawaf di sana. Tawaf lama, ada panjang sekali tawafnya. Dulu di sana bertawaf. Dan hidup ini kan lagi tawaf semua nih. Ya. Lagi tawaf kita semua. Tawaf kan artinya keliling. Lagi keliling-kelilingan sekarang nih. Keliling sini. Ada tuh yang tadi keliling-keliling dulu di UIN dibuang katanya. Keluar ya. Sampai semester 7 keluar ya. Bukan keluar sendiri, dikeluarin. Terus masuk mana lagi? Masuk ini dikeluarin. Hebat deh. Itu sebenarnya bukan itu kesialan dia, tapi memang dia lagi tawaf aja. Tawaf. Maka Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu rasakanlah kalau di dunia bahwa kamu memang alien, kamu seorang yang asing. Gharib itu pendatang. Jadi walaupun ini misalnya kantor atau rumah, ini rumah fisik, rumah rohani kita bukan di sini. Maka bangunlah rumah rohani. Bagaimana cara bangunnya? Bangun dengan keilmuannya. Tanpa ilmu bisa nggak bangun rumah? Sama, mau bangun rumah rohani pakai ilmu tentang rohani. Ya. Dan cara membangun rumah rohani adalah dengan menyerap nama-nama Allah ke dalam diri. Ada 99 nama Allah, silakan ambil satu saja, dijadikan karakter. Yang paling gampang itu Rahman, Rahim. Rahman, Rahim, kasih sayang. Apalagi yang sering dibaca? Al-Malik. Waduh, nyarinya Al-Malik sih langsung ya. Oh, namanya Malik ya. Ya, Rozak. Rozak deh. Allah yang Maha Razak. Bagaimana cara mengambilnya ini? Mengambil cahaya ini, kan cahaya ini berkembang terus. Ada orang yang hanya mengambil cahaya fisiknya, maka dia dapat duit, popularitas, pengikut, follower, viewer, itu fisik. Zahir itu semua. Ada yang bukan zahir. Di saat seseorang itu mencapai sesuatu yang dia mau, apakah tadi materi atau
di luar itu, dia merasa nyaman nggak di dalam dirinya? Senang beda dengan kenyamanan. Dia merasa tenang nggak? Jika dia merasakan ketenangan, dia sedang diberi rezeki rohani. Tubuh saya waktu masih kecil, nanti Ryan ini ketika dia udah mulai umurnya 2-3 tahun senang mobil-mobilan. Mobil-mobilan, tapi kalau udah gede mobil beneran lihat. ya senang motor-motoran. Kalau udah gede, jika ada rezeki, senangnya motor beneran. Itu kesenangan fisik. Fisik itu. Kita bukan hanya sekedar bisa jalan pindah tempat, enggak. Kita mau cari sesuatu yang ada nilai di kendaraan itu. Sama, rohani juga mencari hal itu. Bukan sekedar belajar agama yang dimau oleh rohani, tapi ingin mengenal siapa pemilik agama ini. Ada kendaraannya juga disebut thariqah, jalan. Ya, ada jalannya ke sana. Ada yang jalannya lewat jalan tol, ada yang jalannya lewat gang, nampak berkali-kali, ke Polres berkali-kali, maklum ikut GPS ya. Jadi di dunia aja kita bisa tersesat kalau pakai GPS, apalagi pakai di alam lain. Maka kalau berguru dalam rohani jangan coba-coba main diambil dari YouTube, dari Google terus diamalin, jangan, berbahaya. Kecuali udah ketemu orangnya, sudah diizinkan orangnya boleh. Ya, jadi mengenal diri itu, diri yang dulu Allah pernah berpandang-pandangan dengan kita itu di alam sebelum ini, alam ruh namanya. Makanya kita ini akan merindu ke sana. Disebut nama pemiliknya kita akan bergetar, insya Allah nanti. Ya, insya Allah nanti ya. Ini kita skip dulu, takut kedalaman ngajinya. Terus yang kedua tadi, yang Haikal apa tadi, kalau orang tua meninggal bisa diringankan oleh doa anak. Kalau anaknya meninggal bisa doa orang tua nggak? Sebenarnya lebih dari itu. Jadi ada orang salah faham, baca satu hadis Imam Muslim. Dalam hadis ini dikatakan, idza mata ibnu Adam, jika mati seorang manusia, in qata'a amaluhu illa min thalas, maka terputus amalnya kecuali 3. Mereka mengira 3 itu pembatasan. Enggak, 3 itu contoh. Karena di hadis lain disebutkan 6. Di hadis lain disebutkan lebih. Yang 3 itu pertama ilmu, yang kedua sedekah jariyah. Jadi bukan amal jariyah ya, sedekah jariyah. Yang ketiga waladun, anak yang soleh yang mendoakannya. Sehingga banyak orang berpikir yang nyampe cuma anak, itu keliru besar. Coba nih, mau mati gua nggak? Mas Ubay meninggal dua nih, nggak punya anak, berarti nggak ada yang doain dong. Kira-kira kalau saya doain nyampe nggak? Terus harus punya anak gitu? Enggak mesti. Jadi kesalahan orang-orang membaca hadis ini, kalau selain anak nggak nyampe. Kalau begitu kita bubarkan sholat jenazah. Karena sholat jenazah takbir ketiga itu doa mendoakan yang meninggal, walaupun bukan babe kita, bukan. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afanu. Coba terjemahnya apa? Ya Allah ampuni dia, rahmati dia didoain semua. Bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan mbah kita, bukan eyang kita doain kok. Itu sebabnya orang-orang Indonesia punya satu tradisi ahlu sunnah namanya tahlilan. Ya, tahlilan itu bagus. Jangan terjebak dengan, oh ini bid'ah. Bid'ah itu kalau salah faham. Isinya tahlilan ngapain? Mendoakan yang mati, itu sederhana sekali. Ya, yang lucu nih Bang Dodo nih. Ya, dia punya nggak tahu temennya, sahabatnya, saudaranya nggak percaya kalau doa nyampe. Apa buktinya nyampe? Dia orangnya PA juga kan. Apa kata dia? Lu mati aja dulu, ntar gue doain. Kacau juga tuh. Ya, selamat Bang Do. Tapi kalau debat begitu kan jadi kebaikan kan. Gitu. Jadi tidak mesti orang tua, bisa teman, apalagi saudara dekat. Gitu ya. Ya. Gimana? Cukup? Ada lagi? Satu lagi? Ya. Ya satu lagi aja. Ya. Pakai mic. Ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di ceramah Abuya dan ceramah sebelum-sebelumnya yang saya selalu dengar, Abuya selalu mengatakan tentang mengimani takdir, bahwa takdir buruk itu sesungguhnya tidak ada, gitu ya.
Tapi ketika ada hal yang tidak baik datang ke kita, takdir buruk itu datang ke kita, bagaimana kita mengasah kolbu kita bahwa itu adalah bukan takdir buruk. Iya, ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Teh Hindri. Di takdir itu boleh kita sebut settingan Allah terhadap alam semesta. Jika ada orang tua dan ibu mau membuat planning untuk anaknya, mungkinkah planningnya buruk? Allah itu lebih sempurna daripada orang tua, lebih sayang daripada orang tua. Mungkinkah Allah memplanning sesuatu yang buruk untuk kita? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Maka ketika terjadi sesuatu yang menurut nafsiyah, jadi yang mengatakan ini buruk namanya nafsiyah. Ini saya langsung buka aja, bahwa diri kita ini terbagi dua, ada ruhiyah, ada nafsiyah. Ruhiyah itu ruh murni, hembusan Allah murni. Sedangkan nafsiyah itu sisi keegoan. Yang mengatakan itu buruk itu ego. Apa aja kejadiannya? Suami istri baikan tengkar itu sama semua. Ya, bisnisnya naik turun itu semuanya mainan dari sana. Coba dulu waktu lagi naik bisa sering bersama AA nggak? Abah. Ya. Sekarang sering jamaah kan sholatnya. Ini nikmat besar itu. Tajanya matenya tuh, masih jarang di sholat bareng tuh. Ya, iya, kongkor terus. Kunjungan kerja ke alam bako. Jadi ada nikmat lain. Ada nikmat lain yang mahal. Orang-orang coba tanya nih sebelum pandemi, lagi kena macet baik di mobil ataupun di motor, ngomong ini, coba kalau saya bisa jamaah di rumah, jamaah di komplek, bisa bareng sama anak-anak, sama istri. Pandemi datang, kerjaannya hilang, dia bisa setiap hari sama anak istrinya. Dia dapat nikmat lain yang sifatnya imateri, tapi memang dompetnya agak tipis. Ya, oh itu banyak, kecuali ya Arafi ya. Ya, beda-beda nasib ya. Tapi ingat, ini kan lagi naik, kita nggak tahu kapan turunnya, maka jangan naik-naik amat. Ya, jangan naik amat, udah mainin standarnya, tenang. Ya, jadi jangan terlalu apa. Dan follower fans, semuanya itu hadiah dari Allah. Mereka sedang melihat jamalullah dalam dirinya Arafi. Ada keindahan, skill, dan semua itu adalah anugerah dari dia. Dan yang kok dikasihnya ke orang ini gitu. Ada orang gak terima, kok dia dulu. Nah, mulailah muncul hater. Hater itu kan bahasa anak-anak sekarang. Kalau bahasa Qur'annya kan hasid. Min syarri hasidin idza hasad. Orang hasad itu sudah ada dari dulu. Di zaman Nabi Adam yang hasad itu iblis. Jadi orang hasad itu nabinya bukan Nabi Adam, tapi iblis. Gak usah khawatir kita. Jadi kita gak usah dipepet sama dia. Gak usah juga diadu-adu sama hater. Gak usah. Dalam dunia dakwah juga begitu. Ya, enggak. Sama. Ya, sama semua. Nah, maka jika ada orang benci kita, senang sama kita, itu bukan senang sama kita, bukan benci sama kita. Orang yang hasad itu dia sedang marah kepada Allah. Gimana? Marah sama Allah kufur nggak? Kufur. Jadi orang hasad itu orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Kan dia protes sama takdir kan berarti. Contohnya nih, yang dibikin pinter Mas Ubay, saya enggak. Terus saya mau protes, mau iri sama dia. Berarti saya protes sama Allah dong. Itulah ya kejahilan orang-orang hasad. Dia akhirnya menyerang, diserang sama Mas Ubay ini, diserang terus, apa aja dijadiin bahan. Sedang dia sebenarnya lagi menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kembali ke yang tadi, jadi takdir itu semuanya baik sebenarnya. Ya, yang buruk itu sensor kita agak kurang oke. Ya, sensornya kurang bagus. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, Arafi, Mbak Gigi gitu ya. Semua teman-teman, apapun yang terjadi itu semua izin Allah, maka cukup katakan di hati setiap pagi, setiap sore, aku rela, aku ridho kepada Allah. Udah, pasti bahagia hidupnya. Ya. Dan terakhir, kesimpulannya, kalau ingin belajar agama, belajar 4 ini sekaligus. Jangan belajar paruh-paruhan, biar beragamanya kafah. Tetap bekerja seperti biasa, ya tinggal nanti mainnya, pusatnya di ihsannya tadi, main di kolbunya.
Semoga Allah meridhai kita semua, ya. Semoga juga sahibul bait selalu saya dan kita semua dibimbing oleh Allah.